Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan dosa, ya, berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ya terjadinya teledor dalam diri kita, ya, terjadinya kekosongan di dalam hati kita. Karena seorang muslim hendaknya memiliki dua sifat yang sangat mulia di dalam seluruh ibadahnya, yaitu sifat khauf dan sifat raja. Sifat berharap kepada Allah, dan sifat yang kedua yaitu sifat khauf, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sering terjatuh ke dalam maksiat, mengulang lagi, jatuh lagi dalam maksiat lagi, ini rasa takutnya kepada Allah sangat tipis. Yang seperti ini darurat untuk segera menguatkan rasa takutnya kepada Allah. Mungkin mengingat, ya, membaca bagaimana Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang adab Allah, tentang neraka, sifat-sifatnya, para penghuninya, murka Allah, laknat Allah, ya, hendaknya membaca itu sehingga semakin takut pada Allah, semakin takut pada Allah. Ya, walaupun bersama dengan takut tersebut juga, ya, tidak boleh kemudian berlebih-lebihan takutnya sehingga kemudian berputus asa dari rahmat Allah, tidak boleh. Harus imbang juga dengan berharap kepada Allah. Ya, tetapi kalau berharap kepada Allah juga berlebih-lebihan, ya, sangat bermudah-mudahan di dalam berharap kepada Allah. Nanti gampang bisa bertobat. Masih ada kesempatan bertobat. Pintu tobat masih sangat luas, ya, dan seterusnya. Ini juga bermudah-mudahan di dalam berharap kepada Allah. Ini juga sangat membahayakan. Ya, maka yang benar adalah antara takut dengan berharap ini harus benar-benar imbang. Tatkala kita takut, di situ juga ada berharap kepada Allah. Tatkala kita berharap kepada Allah, di situ juga ada takut kepada Allah. Salat misalnya, ketika kita melaksanakan salat, kita takut kalau salat tidak diterima. Salat sedikit pahalanya, salat mungkin, ya, kualitasnya sangat jelek di hadapan Allah. Ya, kita takut, tapi kita juga berharap mudah-mudahan salat ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan saya bisa bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan salat dengan baik, salat dengan khusyuk, ya, diterima oleh Allah menjadi amal saya pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Sholli sholata muwaddi'." Salatlah kamu dengan salatnya seorang yang akan berpisah dengan dunia. Maka salat yang seakan-akan itu salat yang terakhir, salat perpisahan. Ini contoh. Jadi ada dua-duanya, ditambah yang ketiga yaitu mahabbah, dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Mahabbah itu digambarkan oleh para ulama seperti kepala. Ya, burung itu dengan dua sayap. Kemudian ada kepalanya. Kalau kepala tidak ada, tidak mungkin terbang. Sayap salah satunya hilang juga tidak bisa terbang. Atau sayapnya tidak imbang juga tidak terbang dengan baik. Maka kita pun demikian, kita terbang dengan khauf, roja, dan juga yang menjadi penyemangat kita semuanya, kepalanya adalah rasa cinta, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang terjatuh ke dalam dosa kemudian bertaubat, itu diterima tidak taubatnya? Diterima. Selama syarat-syarat taubat dipenuhi. Ada 3 syarat taubat. Yang pertama, menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, meninggalkan. Setelah menyesal, dosa harus ditinggalkan. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga itu niat dengan kuat tidak akan mengulang kembali dosanya. Ya, yang ketiga, niat dengan kuat, azam untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ya, menyesal, meninggalkan dosanya, kemudian niat dengan kuat untuk tidak mengulang kembali. Yang keempat, ini kalau berkaitan dengan hak orang lain, ya, maka harus kita kembalikan, harus meminta halal kalau itu berkaitan dengan hak orang lain. Kalau 3 atau 4 syarat ini terpenuhi, maka pasti taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu terpenuhi. Kemudian setelah itu kemudian berbuat dosa, bahkan dosa yang sama, kemudian bertaubat lagi, memenuhi persyaratan tadi, bagaimana? Secara hukum diterima. Berapa kali pun dia akan mengerjakannya. Tetapi yang seperti ini sangat membahayakan. Bagaimana kalau kemudian tatkala sedang bermaksiat, belum sempat bertobat, dipanggil oleh Allah? Mungkin kecelakaan, mungkin, ya, musibah sehingga kemudian meninggal, mungkin penyakit mendadak. Hendaknya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda su'ul khatimah, tandanya adalah ada sesuatu, ada maksiat yang masih dicintai oleh hati. Ya, ada maksiat yang masih dicintai oleh hati. Ini bahaya. Ya, bisa jadi maksiat tersebut akan muncul tatkala kita sedang berada di akhir kehidupan kita.
muncul dengan kuat, pengen bermaksiat pada Allah, kemudian bermaksiat dan ternyata dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waliyadzubillah. Maka tidak ada yang aman wahai saudaraku, ya, dari bermaksiat kepada Allah. Kalau sudah bermaksiat, segera bertobat pada Allah, tinggalkan dengan kuat sudah. Tobat yang nasuha, artinya tobat yang sungguh-sungguh, yang kuat. Punya azam yang sangat kuat untuk tidak mengulang kembali. Nah, tentunya ini dibarengi dengan ilmu. Kalau dia mengulang, ini tanda bahwa bisa jadi tobatnya tidak diterima, ya, bisa jadi tobatnya tidak berkualitas, ya, bisa jadi sangat lemahnya hati sehingga selalu tergiur dengan bisikan syaitan. Enggak apa-apa, kamu kerjakan lagi nanti tobat, ya. Maka ini sangat membahayakan. Ini keadaan hati kita yang kotor, hati kita yang penuh dengan penyakit, sehingga mudah sekali terjatuh ke dalam dosa. Maka takutlah pada Allah, ya, takutlah pada Allah, kuatkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah, ini terakhir kali saya tidak akan kembali lagi dalam berbuat dosa. Ya, diperkuat dengan ilmu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Kuatkan dengan ilmu, kuatkan dengan sahabat-sahabat yang soleh, ya, sahabat-sahabat yang solehah. Cari teman-teman yang baik, cari lingkungan yang baik, ya. Bersahabat dengan teman yang baik itu akan memudahkan kita semuanya untuk bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab.